Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok Andrea Hirata dari kelas 12 MIPA 5 akan membahas sebuah materi yang digunakan untuk melamar sebuah instansi tertentu. Ya, itu adalah surat lamaran pekerjaan. Apa sih yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah suatu permohonan untuk bekerja di suatu tempat tertentu. Sistematika surat lamaran pekerjaan membuat surat lamaran kerja memang terlihat mudah, akan tetapi terkadang kita luput akan hal yang mendasar. Berikut adalah sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan. Kedua, hal. Ketiga, lampiran. Keempat, alamat surat. Kelima, salam pembuka. Keenam, alinea pembuka. Ketujuh, isi. Kedelapan, penutup. Kesembilan, salam penutup. Dan yang terakhir, tanda tangan dan nama lengkap. Nah, ini adalah salah satu contoh dari surat lamaran pekerjaan. Di sini saya akan menjelaskan tata letak dan cara penulisan surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat diletakkan di pojok kanan atas dan tidak di akhir titik karena bukan kalimat. Penulisan tempat terletak pada awal sebelum tanggal dengan diawali huruf kapital di depannya. Dilanjutkan dengan koma, penulisan tanggal dan tahun ditulis dengan angka. Sedangkan bulan ditulis dengan awalan huruf kapital. Sebagai contoh, Jember, spasi 28 spasi Juli spasi 2020 dan tidak diakhiri dengan titik. Kemudian untuk penulisan perihal berisi lamaran pekerjaan. Untuk penulisan lampiran tidak boleh menggunakan angka atau disingkat. Alamat surat tidak boleh menggunakan kata kepada, tetapi langsung dengan YTHIT. Untuk penyebutan pimpinan tidak boleh menggunakan jenis kelamin bapak atau ibu. Kemudian penulisan jalan tidak boleh disingkat dengan JL atau JLN. Tiap akhir baris tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Kemudian di bawahnya ditulis kota alamat tujuan surat. Sebagai contoh, perihal, titik 2, lamaran pekerjaan, lampiran, titik 2, 1 set. YTH, titik, Kepala SMA Negeri 2 Jember, Jalan Jawa 16, Sumbersari, Jember. Sistematika selanjutnya yaitu salam pembuka dengan kata dengan hormat koma. Penulisannya diawali dengan huruf kapital, kemudian huruf kecil dan diakhiri dengan koma. Pada alinea pembuka harus memuat isi dari mana kita mendapatkan informasi lowongan pekerjaan tersebut dengan menyebutkan nama media dan tanggal kapan didapatkannya informasi tersebut. Di awal alinea, huruf pertama menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Di dalam alinea ini juga berisikan ajuan orang tersebut melamar pekerjaan. Sebagai contoh, maka dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan untuk mengisi lowongan tersebut. Pada sistematika isi berisikan identitas pelamar, yaitu sebagai contoh nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, alamat, dan telepon. Dengan format penulisan hurufnya harus diawali dengan huruf kecil dan setelah titik 2 diberi spasi dan diawali dengan huruf kapital. Kecuali bagian jenis kelamin harus ditulis dengan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda titik koma. Pada bagian terakhir data yang diperlukan diakhiri dengan tanda titik bukan tanda titik koma. Contohnya telepon titik 2 081 233 890 76 titik. Nah, identitas pelamar juga bisa disebut dengan pemberian. Paragraf selanjutnya atau kedua, kita dapat menjelaskan apapun tentang kelebihan kita secara garis besar.
Sebagai contoh, saya sangat mampu mengoperasikan komputer untuk beberapa program dan mampu mengerjakan beberapa jenis surat. Selain itu, saya memiliki motivasi tinggi dalam mempelajari hal-hal yang baru. Lanjut paragraf selanjutnya. Di sini kita dapat menunjukkan lampiran yang diminta atau lampiran yang dapat mendukung surat lamaran pekerjaan. Diawali dengan huruf kecil dan di setiap kalimat diakhiri dengan tanda titik koma. Kecuali pada bagian terakhir data yang diperlukan diakhiri dengan tanda titik, bukan tanda titik koma. Contohnya, yang kelima titik pas foto ukuran 4x6 titik. Dan sampailah kita pada bagian terakhir, yaitu salam penutup. Dengan format penulisannya diawali oleh huruf kapital, kemudian huruf kecil, dan diakhiri dengan tanda titik. Pada bagian ini, yang perlu diperhatikan adalah bahasa sapaan. Biasanya, kalimat atas perhatiannya sering digunakan, padahal itu salah. Salah satu contoh yang salah seharusnya kita ganti dengan atas perhatian. Sebagai contoh, demikian surat permohonan pekerjaan ini saya buat, saya berharap Bapak bersedia menerima saya, titik. Atas ketersediaan Bapak, saya menyampaikan terima kasih, titik. Kemudian paragraf selanjutnya yaitu salam penutup. Pada bagian ini diberi tanda tangan dan nama lengkap. Untuk penulisan nama lengkap setelah hormat saya dan tanda tangan. Dengan format diawali dengan huruf kapital pada bagian nama depan dan nama lengkap. Setelah itu diikuti dengan nama gelar. Seperti contoh, hormat saya, tanda tangan, jais, spasi, s, h, Adapun penulisannya berada pada di sebelah kanan bawah. Dengan demikian, selesailah sudah pada materi surat lamaran pekerjaan. Semoga bermanfaat ya untuk kedepannya. Jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.